Berikut investigasi mendalam mengenai krisis kesehatan yang dialami aktor Amar Zoni di Lapas Nusa Kambangan, yang dilaporkan memicu reaksi keras dari Presiden Prabowo. Status Amar Zoni sebagai narapidana telah memasuki babak baru yang jauh lebih serius. Setelah kembali terjerat dalam kasus narkotika untuk ketiga kalinya, otoritas hukum menetapkan Amar Zoni sebagai tahanan beresiko tinggi. Konsekuensi dari penetapan ini sangat signifikan. Ia dipindahkan dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat, yang relatif terjangkau, ke epicentrum sistem penjara Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan ini bukanlah sekadar relokasi administratif. Ini adalah sinyal tegas bahwa negara memandangnya sebagai kasus yang memerlukan pengawasan super ketat. Pulau Nusa Kambangan, yang dikenal sebagai Alcatraznya Indonesia, adalah lokasi yang dirancang untuk isolasi total. Dikelilingi oleh perairan berbahaya dan dijaga oleh petugas bersenjata lengkap, pulau ini menampung narapidana paling berbahaya di negara ini. Lingkungan yang sangat terisolasi dari dunia luar ini menciptakan suasana di mana setiap narapidana berada di bawah kontrol penuh, membatasi secara drastis segala komunikasi dan aktivitas harian. Bagi Amar Zoni, transisi dari kehidupan selebritas ke sel isolasi di pulau penjara ini menjadi awal dari mimpi baru Neti, yang kini berdampak langsung pada kondisi fisiknya. Laporan mengkhawatirkan datang dari kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, yang berhasil melakukan kontak dengan kliennya melalui sambungan telepon resmi lapas. Dalam percakapan tersebut, terungkap kondisi kesehatan Amar Zoni yang menurun drastis hanya dalam beberapa hari setelah pemindahannya. John Matias mengawali percakapan dengan menanyakan kondisi kliennya dan jawaban yang diterima jauh dari kata baik. Amar Zoni dilaporkan merasa ketakutan dan mengeluhkan bahwa ruang geraknya sangat terbatas. Keluhan utamanya yang paling mendesak adalah kondisi fisiknya. Amar menuturkan bahwa ia tidak bisa banyak bergerak dan hanya bisa berdiam diri. Akibat dari imobilitas paksa ini, ia mulai merasakan gejala yang sangat menakutkan. Kakinya terasa kebas. Rasa kebas atau mati rasa ini adalah sinyal neurologis yang tidak bisa dianggap remeh. Ini mengindikasikan adanya potensi gangguan serius pada sistem sarafnya yang bisa jadi diperparah oleh kondisi sel dan tekanan psikologis yang ekstrim di lingkungan barunya. Keluhan kaki kebas ini menjadi titik awal dari kekhawatiran yang jauh lebih besar yang kini menghantui sang aktor dan tim hukumnya. Apa yang dimulai sebagai keluhan kaki kebas, kini telah berkembang menjadi prediksi medis yang mengerikan. Amar Zoni melalui kuasa hukumnya mengungkapkan ketakutan terbesarnya. Ya, kalau menurut dia, ya kakinya kebas. Kemudian kalau lama-lama begini, katanya ya dia bisa lumpuh. Ungkap John Matias, menirukan keluhan kliennya. Ancaman kelumpuhan ini menjadi sentral dalam urgensi kasus ini. Kuasa hukum menegaskan bahwa jika Amar Zoni tidak segera diselamatkan atau mendapatkan perawatan medis yang layak atas kondisinya, risiko kelumpuhan permanen bukanlah isapan jempol belaka. Situasi ini mengubah narasi dari sekadar seorang narapidana yang menjalani hukuman menjadi seorang pasien yang membutuhkan intervensi medis darurat. Tim kuasa hukum berpacu dengan waktu, menyadari bahwa setiap hari yang dihabiskan dalam kondisi terbatas di Nusa Kambangan dapat memperburuk kerusakan syaraf yang mungkin sedang terjadi. Spekulasi sempat muncul mengenai apakah Amar dirantai di dalam sel, namun John Matias menepis hal tersebut berdasarkan keterangan kliennya. Masalahnya bukan pada rantai fisik, melainkan pada terbatasnya ruang gerak yang berdampak langsung pada atrofi dan fungsi motoriknya. Selain deteriorasi fisik, aspek psikologis dari penahanan di Nusa Kambangan menjadi sorotan utama. John Matias dengan tegas menyebut bahwa Amar Zoni kini mengalami tekanan psikis yang hebat. Mengutip dari cerita-cerita yang melegenda mengenai kondisi lapas di pulau tersebut, sang kuasa hukum menggambarkan situasinya sebagai menyeramkan. Amar Zoni sendiri dilaporkan merasa sangat ketakutan sejak hari pertama pemindahannya. Metafora yang digunakan untuk menggambarkan suasana di sana sangat kuat. Berada di Lapas Nusa Kambangan diibaratkan seperti hidup di kandang harimau. Gambaran ini menyeratkan adanya bahaya konstan, perasaan terancam, dan kewaspadaan tingkat tinggi yang tidak pernah padam.
Tekanan mental ini diyakini berkontribusi langsung pada penurunan kondisi fisiknya. Psikosomatis, di mana stres ekstrim memanifestasikan dirinya sebagai gejala fisik, sangat mungkin terjadi. Ketakutan, isolasi total dari keluarga dan dunia luar, serta reputasi penjara itu sendiri telah menciptakan badai sempurna yang merusak mental Amarzoni yang pada gilirannya melumpuhkan fisiknya. Di tengah situasi yang semakin genting dan memilukan, sebuah kabar mengejutkan datang dari lingkaran tertinggi kekuasaan. Presiden Prabowo dilaporkan telah mendengar kabar mengenai kondisi Amarzoni yang jatuh sakit hingga tak bisa berjalan. Respons dari istana dilaporkan cepat dan tegas. Presiden Prabowo disebut tidak tinggal diam dan memutuskan untuk turun tangan secara langsung dalam kasus ini. Langkah ini sangat tidak biasa dan menandakan adanya perhatian khusus dari Presiden terhadap apa yang ia pandang sebagai potensi ketidakadilan atau krisis kemanusiaan. Kabar yang beredar bahkan menyebutkan bahwa Presiden akan segera membebaskan Amarzoni dari Nusa Kambangan. Presiden diyakini masih terus menyelidiki kasus yang menjerat Amarzoni, menyoroti bahwa meskipun seseorang bersalah secara hukum, haknya atas kesehatan dan kemanusiaan tidak boleh diabaikan. Intervensi seorang kepala negara dalam kasus narapidana individu, terutama dalam kasus narkoba yang berulang, adalah sebuah manuver politik dan kemanusiaan yang mengirimkan pesan kuat ke seluruh jajaran penegak hukum. Intervensi Presiden Prabowo tidak hanya bersifat tindakan, tetapi juga disertai dengan peringatan verbal yang sangat keras yang ditujukan kepada aparat penegak hukum di Indonesia. Presiden menyoroti sebuah penyakit kronis dalam sistem peradilan yang ia anggap tidak boleh lagi ditoleransi. Penegak hukum harus punya hati, demikian pernyataan tegas Presiden. Ia kemudian menggunakan peribahasa klasik yang menusuk tajam praktik hukum di lapangan. Jangan istilahnya apa, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kritik ini merujuk pada persepsi publik bahwa hukum seringkali lemah dan kompromistis ketika berhadapan dengan kalangan elit atau berkuasa. Tumpul ke atas, namun menjadi sangat keras dan tanpa ampun ketika diterapkan pada rakyat kecil atau mereka yang lemah. Tajam ke bawah. Dengan mengangkat kasus Amarzoni sebagai contoh, Presiden Prabowo tampaknya ingin menggunakan momen ini untuk mengingatkan seluruh aparaturnya agar tidak bertindak sewenang-wenang dan selalu mengedepankan sisi kemanusiaan dalam setiap pengambilan keputusan hukum, betapapun beratnya kesalahan yang dituduhkan baginya. Lebih jauh, Presiden Prabowo memberikan justifikasi yang sangat personal dan mendalam atas intervensinya. Ia tidak hanya mengkritik, tetapi juga mendefinisikan praktik hukum yang timpang tersebut dengan kata yang sangat kuat, itu zolim. Penggunaan kata zolim, lalim, tirabikal, tidak adil, memiliki bobot moral dan religius yang berat, menunjukkan bahwa Presiden memandang masalah ini bukan sekadar kesalahan prosedural, melainkan sebuah pelanggaran etika fundamental. Puncak dari pernyataannya adalah deklarasi kepemilikan dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Karena itu rakyat kita, rakyat saya harus membela mereka, tegas Presiden. Pernyataan ini memposisikan Amarzoni, terlepas dari statusnya sebagai narapidana kasus narkoba berulang, tetap sebagai bagian dari rakyat yang berhak mendapatkan pembelaan dan perlindungan dari pemimpin tertingginya, terutama ketika menghadapi ancaman serius terhadap kesehatan dan keselamatannya. Ini adalah penegasan bahwa kemanusiaan harus didahulukan di atas stigma kriminal. Laporan mengenai intervensi Presiden Prabowo semakin didramatisasi dengan kabar adanya rencana aksi langsung ke pusat masalah. Informasi yang beredar luas menyebutkan bahwa Presiden tidak hanya akan membebaskan Amarzoni, tetapi juga akan terbang langsung ke Pulau Nusa Kambangan. Langkah ini, jika benar-benar terjadi, akan menjadi sebuah peristiwa bersejarah. Seorang presiden yang sedang menjabat mendatangi pulau penjara paling ketat di negara itu untuk mengintervensi kasus seorang narapidana. Kunjungan ini melambangkan keseriusan penuh Presiden dalam menangani apa yang ia anggap sebagai situasi darurat kemanusiaan. Kedatangannya ke Nusa Kambangan akan menjadi inspeksi langsung terhadap kondisi yang dilaporkan telah mengancam nyawa salah satu warganya.
Ini adalah pesan visual yang kuat, menunjukkan bahwa tidak ada tempat di Indonesia, bahkan pulau penjara terisolasi sekalipun, yang luput dari pengawasan dan kepedulian seorang kepala negara terhadap nasib rakyatnya. Dalam drama yang sudah melibatkan aktor ternama dan presiden ini, muncul satu lagi figur publik papan atas yang dilaporkan turut serta. Raffi Ahmad, salah satu selebritas dan pengusaha paling berpengaruh di Indonesia, disebut-sebut mendampingi Presiden Prabowo dalam misi ke Nusa Kambangan. Laporan menyebutkan, didampingi Raffi Ahmad, Presiden Prabowo terbang langsung ke Nusa Kambangan. Keterlibatan Raffi Ahmad menambah dimensi baru pada cerita ini. Perannya dilaporkan tidak hanya sebagai pendamping, tetapi juga untuk turut serta usut tuntas kasus narkoba yang dialami Amar Zoni. Kehadiran Raffi yang dikenal dekat dengan berbagai kalangan termasuk lingkaran istana, menimbulkan pertanyaan mengenai kapasitasnya dalam misi ini. Apakah ia bertindak sebagai sahabat, sebagai perwakilan dari dunia hiburan yang peduli, atau dalam kapasitas lain? Kehadirannya di samping Presiden dalam kunjungan ke Nusa Kambangan semakin menguatkan sorotan media dan publik terhadap kasus Amar Zoni. Di balik semua manuver politik tingkat tinggi, peringatan hukum yang keras, dan krisis medis yang mendesak, terdapat sisi manusiawi yang paling rapuh, keluarga. Laporan mengenai kondisi Amar Zoni yang terancam lumpuh di tempat terisolasi telah sampai ke telinga orang-orang terdekatnya. Sumber berita menyoroti adanya tangis kesedihan yang pecah dari ibu angkat Amar Zoni. Saat mengetahui keadaan anak yang ia sayangi sedang jatuh sakit parah, tak bisa berjalan, dan terkurung di penjara yang dikenal paling menakutkan di negeri ini, hatinya hancur. Duka keluarga ini menjadi pengingat yang menyentuh bahwa di pusat kontroversi ini adalah seorang anak manusia, seorang putra, yang nasibnya kini berada di ujung tanduk. Tangisan sang ibu mewakili rasa sakit dan ketidakberdayaan yang dirasakan oleh keluarga, kontras dengan langkah-langkah besar yang sedang diambil di tingkat istana untuk menyelamatkannya. Nasib Amar Zoni kini menjadi persimpangan antara hukum, kemanusiaan, dan kekuasaan politik.